nama saya Jacqueline Josephine Sita Celestiano dengan NIM 2081011. Saya akan mempresentasikan materi dengan judul metode langsung untuk menghitung inverse matrix. Ringkasan topik kita saat ini ada 3, yaitu materi teori dasar dalam metode langsung menghitung inverse matrix. Kemudian nanti kita akan mengerjakan contoh soal yang kita akan kerjakan di Excel. Kemudian kita akan mengetahui apa kesimpulan dari pelajaran kita. Untuk topik yang pertama, materi teori dasar dalam metode langsung menghitung inverse matrix. Jika diketahui matriks A lebih besar dari 3 kali 3, dalam menghitung inverse-nya dengan kofaktor, maka kita akan seringkali mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas metode yang sederhana dalam menyelesaikannya. Nah, ada pemisalan jika kita mendefinisikan operasi-operasi baris elementer pada matriks A. Yang pertama, mengalihkan sebuah baris dengan suatu konstanta yang tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menambahkan hasil dari perkalian baris tersebut dengan baris lainnya. Yang ketiga, menukarkan dua buah baris tertentu. Nah, teorinya, untuk transformasi linear Y sama dengan AX yang dituliskan dalam bentuk AX sama dengan Y, misalkan Pi1, Pi2, dan Pi sekian sampai Pi ke N merupakan operasi baris elementer yang merubah matriks A ke dalam identitas I. Maka Pn sekian sampai Pi2 dan Pi1 AX sama dengan Pn, Pi2, Pi1 IY. Anggap saja Pn kesekian Pi2 Pi1A sama dengan I, maka nanti akan diperoleh X sama dengan Pn sekian sampai Pi2 Pi1 IY. Diketahui bahwa X sama dengan inverse Y, maka inverse-nya bagaimana? Sama dengan Pn Pi2 Pi1 kali I. Kemudian ada teoremanya, jika barisan dari operasi-operasi baris elementer merubah matriks A ke dalam I, maka barisan operasi baris elementer tersebut akan merubah I menjadi matriks inverse. Nah, supaya kita bisa lebih paham atas teori yang sudah disampaikan, kita akan mengerjakan contoh soal yang akan kita kerjakan di Excel. Untuk contoh yang pertama, mencari inverse dari matriks A jika diketahui matriks A-nya sebagai berikut. Kita akan mengerjakannya di Excel. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini mencari inverse matriks dari matriks A yang sudah diketahui sebagai berikut. Nah, sebagai acuannya kita langsung temukan saja jawabannya melalui rumus Excel, yaitu kita aktifkan dulu selnya sesuai dengan jumlah ordonya, yaitu 3 kali 3. Kita pakai rumus min first, kemudian kita aktifkan matriks yang mau kita cari inverse-nya. Kemudian Ctrl Shift Enter. Pertama-tama untuk iterasi yang ke-0, kita letakkan di sini matriks yang sudah diketahui. Kemudian kita buat di sini matriks identitas matriks. Kita tulis 1 0 0 0 1 0 dan 001. Nah, kemudian kita menentukan jumlahnya adalah kita menggunakan sum. Menentukan jumlah dari baris pertama, yaitu rumusnya adalah sum. Kita aktifkan baris yang pertama, kemudian kita enter, kita dapat 10,4. Ini adalah jumlah dari baris pertama di iterasi ke-0. Kemudian dengan mudah kita bisa drag saja, kita akan mendapatkan jawabannya iya. Untuk iterasi pertama, kita beri tanda dulu di baris yang pertama sebagai pembaginya. Nih, karena kita harus membuat baris pertama di iterasi pertama ini 1, yaitu 101. Gimana caranya? Yaitu kita membagi baris pertama dibagi dengan baris pertama di
iterasi ke-0. Oke, kita buat dulu dengan ini. Di baris pertama ini kita sudah ketahui 5, kemudian kita membaginya juga dengan 5 supaya kita dapat nilainya 1. Nah, gimana caranya supaya kita tuh nggak capek-capek ngetik nih rumusnya satu-satu? Caranya gampang banget, dengan Excel semuanya jadi lebih sederhana. Kita tinggal memberikan dolar di Excelnya. Ya, seperti ini. Dengan FNF4 kita sudah bisa mendapatkan rumusnya. Kemudian kita tinggal enter. Gunanya apa sih? Kita akan lihat nih gunanya apa. Gunanya adalah dia mengunci ya. Dia mengunci dari sel tersebut. Sel yang sudah diaktifkan nih. Oke, kita lihat ke yang lain, dia tidak akan bergerak pindah. Karena yang pindah hanya yang dibagi saja. Oke, kita udah mendapatkan di sini untuk iterasi pertama. Kemudian untuk baris kedua iterasi pertama gimana? Kita tulis dulu ya rumusnya. Kita tulis rumusnya dengan baris ke-1 dikalikan dengan min baris kedua, kemudian ditambahkan dengan baris kedua di iterasi ke-0. Oke, kita langsung bikin di bawahnya dari 1,52 sama dengan kita aktifin dulu nih di baris 1 ya. Baris 1 dikali sama min. Kenapa harus min? Supaya nanti satunya ini hasilnya positif bukan negatif ya. Kita kalikan dengan baris kedua di iterasi ke-0. Baris kedua iterasi ke-0 bukan yang di atasnya aja, tapi yang paling kirinya, nilai yang paling kirinya. Oke. Kemudian kita tambahkan dengan yang baris sejajar. Oke, baris sejajar sama baris kedua di iterasi pertama. Oke, kita udah dapat min 13. Kemudian jangan lupa kita kunci juga ini yang dikalinya, karena yang dikali bilangan yang paling kirinya, nilai yang paling kirinya. Kita kunci, kemudian kita tinggal drag aja ke kanan ya. Kemudian kita drag lagi ke kiri. Oke, udah dapet nih. Udah dapet rumusnya. Kemudian yang bawah sebenarnya juga bisa kita bikin sama dengan hasil dari iterasi pertama di baris pertama kan. Kemudian kita kalikan dengan ini di baris ketiga. Negatif ya, negatif. Kemudian kita kasih dolar supaya dia terkunci. Kemudian kita tambahkan dengan bilangan tersendiri. Nah, dapat 0 hasilnya. Dapat 0, kalau udah kita tinggal track aja. Kemudian kita udah dapat nih kan. Kita tulis dulu ya rumusnya biar kita nggak lupa. Baris pertama dikali dengan baris ketiga. Min baris ketiga ditambah baris ketiga di iterasi ke-0. Dan kita udah ketemu nih jawabannya. Kita sekarang lihat nih pembuktiannya. Apa benar? Ini jawabannya. Nah, setelah kita lihat ternyata hasilnya sama ya. 0,9513 kan. Ini kalau kita tarik, ini jawabannya sama persis. Untuk soal yang kedua, mencari inverse dari matriks 4x4 berikut.
sampai 4 tempat desimal. Gimana sih? Sama aja seperti contoh soal yang pertama. Tapi karena ini inverse matriksnya 4 kali 4, kita akan harus lebih teliti lagi. Tapi kalau kita udah paham dasarnya, maka ini akan lebih mudah dikerjakan. Nah, kita langsung buat aja. Untuk di sini saya sudah bikin hasil dari per barisnya. Kita udah masukin identitas matriksnya di sini. Kemudian karena dia iterasi pertama, kita tandain dulu. Sesuai sama rumus yang tadi, kita harus buat ini jadi 1, 0, 0, 0. Harus kita bikin kayak gini, tapi di sebelah sini. Gimana caranya? Kita tinggal membaginya dengan bilangan itu sendiri. Kemudian untuk iterasi keempat, gimana iterasi keempat? Kayaknya susah, enggak, sama aja. Iterasi keempat sama saja kalau kita paham konsep dasarnya. Nah, kita udah ketemu jawabannya. Apakah sama? Nah, kita bisa lihat sendiri jawabannya adalah sama. Kalau ordonya lebih dari 3 kali 3, ternyata mudah ya mengerjakannya dengan Excel hanya dengan memasukkan rumus, dan kita harus memahami teori dasarnya, bagaimana cara pengerjaannya. Oleh karena itu, di sini saya bisa menarik 2 kesimpulan. Yang pertama, konsep dasarnya. Kita harus memahami konsep dasar penyelesaian inverse matrix dengan melakukan iterasi. Kemudian yang kedua adalah efisien. Pengerjaan soal akan lebih mudah dan menghemat waktu jika menggunakan Excel. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.